Oke Mas, kalau saya nangkep nih, jadi kalau dilihat dari ini ya, mungkin misinya Bu Mega kenapa menunjuk Mas Pram nih ada misi untuk mempersatukan kembali Jakarta nih. Karena kan kita punya residu yang cukup keras Pilkada 2017. Padahal Jakarta kan sejatinya ini kan melting pot. Iya. Berbagai suku, berbagai agama, berbagai strata sosial, semuanya ada di Jakarta. Kira-kira benar nggak begitu? Ya mungkin ada benarnya, dan saya merasakan juga ketika saya keliling, karena saya tidak mau merubah status saya karena saya orang Jawa. Karena bagaimanapun Jakarta sebagai multikultur, harusnya tidak membedakan dia suku apa, agama apa. Dan kamu perbedaan dari itu mana. kan harus dirayakan ya. Dan kalau di bawah, di rakyat itu nggak pernah jadi isu. Ya. Seringkali menjadi isu di elit, apalagi kalau mau pilgub. Iya. Saya yakinnya kalau saya dan Bang Dul nggak akan pernah mempermasalahkan urusan ini. Saya tetap ingin dipanggil Mas aja, nggak mau Bang lah. Jadi tetap Mas ya. Iya, Mas. Mas Pram, Mas Iyo. Iya. Yang Kang ya udah Kang aja gitu lah. Jadi Mas Yo ngapain pakai gini-gini juga? Mas, Ini tetap kan aja Mas Yo. Cuman ini aja. Makanya saya cuman mau bilang sebenarnya nggak Mas pantas. udah kayak politisi banget. Nggak pantas juga kan jadinya. Ini contoh aja gitu loh. Mas udah kayak politisi banget, udah pakai kopiah gini supaya kayak pilkada lah. Iya. Hai, ketemu lagi dengan kami di Tactics, Talking Policy and Politics. Dengan saya Didi dan Iyo. kok kostumnya kayak anak Betawi gitu? Iya dong. Karena kan kita tempatnya juga beda nih hari ini nih ya. Tamu Edisi kita juga spesial. spesial ya? Karena tamunya spesial. Terima kasih Mas Pram. Terima kasih Didi, terima kasih Mas Yo. Calon Gubernur DKJ. Aduh DKI. suka slip of the tongue terus nih. DKI. Kita diterima di kediamannya Mas Pram yang sangat asri di daerah Cipete. Maturun Mas Pram. Sama-sama di. Anak Jaksel loh ini. Anak Jaksel. Anak Jaksel yang kemarin dihina-hina sama tamu kita yang baru. Mas Pram, Yes. kami semua surprise dengan keputusan PDI Perjuangan untuk mencalonkan Mas Pram di perhelatan Pilkada Jakarta. Karena seperti kita ketahui Jakarta kan sangat sentral dan sangat menjadi pusat perhatian provinsi lain gitu. Karena dulu keistimewaannya dan sekarang kita juga punya berbagai gubernur yang kontroversial di Jakarta. Sejak zaman Pak Jokowi, kemudian Pak Ahok, lalu Pak Anies, dan mudah-mudahan sekarang kembali ke PDI Perjuangan, Mas Pram. Jadi Mbak Didi, Mas Iya. Yo, satu, jangankan orang lain, saya sendiri aja juga terkejut. Iya. Tidak menduga, sama sekali juga tidak pernah berkeinginan untuk menjadi gubernur Jakarta. Sampai hari H, bahkan besok mendaftar, malam hari saya masih belum mau. Tetapi saya ini kan apapun sebagai orang yang sudah 27 tahun berada paling dekat dengan Mbak Mega dan juga kader partai, bagi saya berpartai itu seumur hidup sekali. Maka ketika beliau udah bilang ini hak prerogatif saya mencalonkan kamu sebagai calon gubernur, saya panggil Bang Rano, kemudian kami berdua berdiskusi. Saya bilang, Bang, kalau memang mau maju nggak boleh setengah-setengah. Kita harus fight all out, dan saya ini petarung. Memang di 7 tahun, 8 tahun terakhir, saya praktis tidak mau muncul di ruang publik. Tapi dengan kita mau dan kita mendaftar, saya bilang kita akan kapanpun mau diwawancarai siapapun selama ini untuk kepentingan Jakarta, saya mau. Dan itu saya buktikan. Dalam satu hari rata-rata saya itu sekarang keliling 9 sampai dengan 11 titik. Wow. Bahkan hari pertama aja udah 9 titik. Jadi berarti weekend ya, Mas Pram? Ya, seperti hari ini, hari Minggu, hari ini 11 titik. Bisanya cuma di weekend soalnya. Jadi Walaupun tidak di weekend, saya akan membagi kerja begini. Saya sudah mengajukan pengunduran diri kepada Presiden. Dan karena Sekretaris Kabinet itu nggak bisa menyampaikan surat langsung mundur, saya sudah memberikan dan meminta kepada Bapak Presiden tanggal 22 September saya harus full. sesudah penetapan Karena berarti ya. kenapa? Karena itu sudah penetapan sehingga saya akan sepenuh hati dan mempunyai waktu untuk mencurahkan penuh untuk memenangkan pilkada ini. Ya, fair buat semuanya ya, buat Iya. Mas Pram fair, buat Presiden juga fair. Dan tanggung jawab saya untuk beberapa laporan
sekarang ini sudah hampir semuanya saya selesaikan. Jadi nggak perlu ada invalan nanti nih, di sisa waktu tinggal sebulan. Ada invalan seskap nggak nih? Ya, itu adalah hak prerogatif Presiden. Presiden mempunyai kewenangan untuk itu. Tetapi yang jelas tanggung jawab saya secara profesional sudah saya siapkan. Mas Pram, ini kan Pak Jokowi waktu dimintai izin oleh Mas Pram, tertawa seperti senang atau tertawa akhirnya gitu Mas Pram dicalonkan atau gimana Mas? Ya, ini sebenarnya yang saya mau gitu. taruh gitu. Ya sebenarnya kan begini, ketika nama saya berkali-kali disebut oleh Sekjen Mas Hasto waktu itu, kan sudah menjadi konsumsi publik. Dan pada waktu itu saya juga secara pribadi saya bilang ke Ibu Mega, ke Mas Hasto, udahlah jangan saya, yang penting yang lain aja. Jadi benar tuh Mas ya, saya dengar juga info dari dalam katanya dari sejak bulan Maret atau bulan April tuh. Ya waktu itu Bu keinginan Mega Mas Hasto maupun Ibu, tapi kan saya udah menolak. Dan suatu hari karena sudah disebut berkali-kali oleh Mas Hasto, waktu saya ketemu Presiden, makan siang kan kita juga rutin lah. Presiden menyampaikan, udah Mas aja. Kalau Mas kan Kim juga bisa menerima karena selama ini yang menjadi kelebihan Mas kan bisa diterima siapa saja, bisa berkomunikasi dengan baik dengan siapa saja, bahkan dengan Pak Prabowo, dengan ketua-ketua umum yang lain. Nah, waktu Presiden menyampaikan begitu, saya sampaikan, enggak Pak. Sekali lagi saya bilang enggak Pak. Karena memang saya kalau dilihat di jejak digital saya, baik di IG, di Twitter, yang ada hanya urusan cucu sama saya sepedaan. Iya. Di luar itu nggak ada, karena memang mikir aja juga enggak. Ya. Sehingga dengan demikian ketika akhirnya saya menerima Ibu Mega itu pun prosesnya baru jam 7.30 malam, besoknya mendaftar. Ketika Bang Rano kesini, saya tanya sama beliau, Abang serius untuk maju? Bagi saya sebenarnya juga berat, karena saya udah terpilih sebagai anggota DPR RI. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ini nggak punya duit, kata dia begitu. Untuk maju gini kan perlu uang. Ya saya bilang, Bang, yang saya tanya bukan itu. Kalau kita maju, Abang fight nggak? Fight. Itu sebenarnya yang menjadi modal dasar, karena saya yakin apapun warga Jakarta, kalau terhadap Sidul ini kan luar biasa. Ya apapun saya ini kan termasuk orang yang lama sekali mempelajari komunikasi publik. Dan ketika beliau mengatakan itu, udah Bang, saya telepon Ibu. Kita salaman dulu. Udah, so simple tuh. Salaman, saya video call sama Ibu, saya bilang, Mbak, saya sama Bang Dul maju, besok mendaftar jam 11, tolong Mbak siapkan surat menyurat dan administrasi untuk pelaporan. Ibu langsung ketawa. Kamu belum udah perintahin saya. Ya gimana, beliau berkali-kali mendesak. Karena besok udah pendaftaran. Besok pendaftaran. Jadi setengah 8 malam baru kemudian dipersiapkan oleh partai untuk mendaftar besok. Nah, kalau orang menanyakan apa yang mempengaruhi keputusan saya akhirnya saya menerima, sebenarnya sederhana aja. Dalam partai saya ini loyal banget kepada Ibu. Dalam partai saya ini apapun yang beliau putuskan, walaupun hari Senin itu saya nggak tidur sama sekali, sampai dengan Selasa ketika saya memutuskan. Bagi saya itu adalah hal yang prinsip. Jadi saya juga ingin memberikan pelajaran bagi minimal di keluarga saya dalam berpartai itu ada loyalitas, ada prinsip. Dan ketika Ibu udah begitu, saya udah Pak, saya putusin. Makanya waktu saya mau berangkat hari Rabunya mendaftar, orang yang pertama kali saya telepon juga Ibu Mega. Beliau belum mandi, saya video call, Mbak, mau daftar, bismillah. Ya Pram, merdeka, merdeka, merdeka. Kamu maju dan kamu menang. Itu spirit yang luar biasa. Maka saya tidak pernah mengeluh ketika sudah menjadi calon, mulai dari hari ini sampai ini, semuanya ya menjadi beban kita. Dan kita fighter untuk itu. Ini menarik Mas Pram. Ini memang karakteristik di PDI Perjuangan harus seperti itu ya, kader ya. Karena kalau saya lihat nih, misalnya Mas Pram sudah pernah jadi sekjen, lalu jadi Menseskap 2 periode, pimpinan DPR juga sudah pernah, DPR. betul. Ini kan level gubernur kayaknya, ya bukan levelnya juga Pak Andika misalnya. Panglima TNI loh. Sekarang diperintahkan untuk menjadi calon gubernur Jawa Tengah. Kan gubernur levelnya Maijen atau Letjen lah paling tinggi. Jadi memang salah satu pendidikan politik dan karakter building yang dibangun di PDI, terutama oleh Ibu Mega itu menjadi petarung kapanpun
siap keluar dari zona nyaman. Kalau mau ngomong zona nyaman, saya ini udah nyaman banget. Iya. Yang saya bayangin adalah bagaimana udah Pensiun ya? anak saya udah jadi bupati, anak yang satu sudah lulus dari Columbia, sekarang udah masternya udah selesai, mau ambil PhD. Jadi yang saya bayangkan adalah spend time dengan cucu. Karena saya ini 27 tahun dapat mendapatkan pekerjaan yang memang selalu yang mikir, Jauh dari serius. keluarga juga. Jauh dari keluarga. Secara terbuka berkali-kali saya katakan, saya nggak pernah minta jabatan kepada siapapun. Termasuk kepada Ibu Mega, termasuk kepada Pak Jokowi. Maka kenapa kemudian kalau hari ini ditugaskan kembali, diamanahkan kembali oleh Ibu, saya fight, saya benar-benar fight. Dan saya nggak mau kalah, dan harus menang. Dengan berbagai, tapi menang yang fair ya. Bukan menang yang, dan itulah karakter PDI. Sabdo Pandito Ratu ya, kalau Sabdo. ketum udah putuskan harus Iya. dilaksanakan gitu ya. Itu bagian dari proses yang memang kami yakini. Dan saya juga bersyukur banget pasangannya Bang Dul, saya udah turun ke berbagai daerah, seluruh daerah saya rasanya udah turun. Dalam waktu yang singkat, belum ada 2 minggu, sambutan internal masyarakat dan juga partai, terutama partai saya, PDI Perjuangan, itu luar biasa. Bahkan posko-poskonya sudah berdiri. Di Kelapa Gading ada, di dekat rumah saya ini tiba-tiba ada, saya juga kaget. Oh, itu swadaya masyarakat tuh berarti? 100% masyarakat. Saya juga kaget sampai di Kelapa Gading ada, kemudian ada komunitas juang yang dipimpin oleh Joni Simanjutak. Tiba-tiba begitu kentalnya ada 500 orang lebih perempuan yang die-hard yang mendukung itu. Itulah yang di luar dugaan saya. Gitu ya. Dan setiap saya ketemu dengan elit, siapapun elit itu, dia sambil berbisik. Karena kalau elit kan nggak seperti rakyat yang lebih generous, lebih apa adanya. Dia, Mas, saya dan keluarga pasti dukung Jenengan. Karena Jenengan orang baik. Rata-rata begitu. Kemarin katanya sempat berkunjung ke pernikahan-pernikahan gitu, Mas Pram. Jadi saya melakukan test case yang mungkin tidak pernah dilakukan oleh siapapun. Kemarin saya hadir, sebenarnya kemarin hanya mendapatkan undangan satu tapi pernikahan. hadir di 4 pernikahan. Dalam satu hari itu Dalam ya? satu hari. Satu memang saya pilih pernikahan orang Betawi, yang kedua adalah pernikahan orang Batak, yang ketiga campuran, Batak dapat Jawa, yang kelima memang undangan resmi di tempatnya Mas Ipang. Dari 3 yang saya tidak diundang, saya surprise, betul-betul surprise. Ternyata memang kalau kita datang generous dan kita kemudian juga Kulon Nuwun menyampaikan apa adanya, mereka memberikan respon yang di luar dugaan saya. Bahkan kemarin pipi saya itu ditarik-tarik, bahkan ada ibu yang sampai berantem dengan ibu-ibu yang lain. Ini mencerminkan kalau kita bisa diterima, yang namanya masyarakat itu dengan cepat untuk mencurahkan respect, rasa sayang mereka kepada kita. Dan saya mendapatkan itu sehingga sehari kemarin hampir 11 titik yang begitu melelahkan, tidak ada rasa capek. Gitu. Karena Aspirasi yang bisa diserap apa, Mas? Ya rata-rata mereka menyampaikan apa adanya. Misalnya hal yang berkaitan dengan KJP, berkaitan dengan transportasi, kemudian berkaitan dengan RT RW. Maka saya mengatakan kepada Bang Dul dan juga tim yang membantu saya, udah kita jangan kemudian membuat program yang mercusuar, yang programnya di langit tapi nggak bisa dikerjakan. Lebih baik kita program utamanya itu betul-betul yang tumbuh lahir dari rakyat yang membutuhkan, sehingga ini menjadi program yang lebih aspiratif. Aspiratif, partisipatif. Contoh, juga ya? orang nggak menduga bahwa kemudian saya melontarkan bahwa program bahwa RT RW semuanya akan kita buatkan CCTV. Kenapa itu kami usulkan? Karena kalau kita lihat persoalan di bawah, kriminalitas, tawuran, narkoba, bullying, itu karena nggak ada pengawasan, sehingga nggak ada swasensor terhadap itu. Kalau ada CCTV, pengalaman negara-negara yang sudah maju, contohlah di Beijing, semua warga kan ada CCTV RT RW. Kemudian CCTV itu warga diberi akses untuk juga memonitor. Maka kenapa kemudian kriminalitas di Beijing turun drastis, kemudian juga warganya lebih kompak, karena mereka lebih tahu satu sama lainnya. Nah memang pasti ada problem-problem sampingan, tapi secara keseluruhan ini menjadi hal yang menurut saya harusnya dilakukan oleh pemerintah
daerah dimanapun yang ada dengan kepadatan seperti Jakarta. Bentar Mas, ini setiap RT RW nih Mas, dari yang gang kecil sampai yang di Semuanya. jalan besar. Semuanya. Nah, yang pada Badung nih hati-hati nih. Iya, kalau yang sering pulang nggak pamit gitu, ya, pergi selingkuh kemana? juga ketahuan. Nah, Ya, itu selingkuh juga ketahuan. Dan itu bagian dari Iya, menarik juga programnya. Tapi calon lain juga punya program untuk RW, Mas. Satu RW akan diberikan dana 100 sampai 200 juta. Kalau saya simpelnya begini. Iya. Kan insentif yang diberikan oleh pemerintah sekarang ini untuk RW jumlahnya 2 juta, 2 juta. RT 2,5 ya. juta. Ya. Ini insentif. Iya. Sebenarnya beda. Kalau RT RW yang dapat dari pemerintah Jakarta lebih dari itu. Oh. Ini adalah insentif. Tapi saya tahulah, walaupun kami hanya sendirian didukung oleh satu partai, ternyata calon yang begitu diunggulkan sekarang jadi follower kan gitu. Mirroring apa yang saya sampaikan, Gitu ya. termasuk yang CCTV, mudah-mudahan dia nggak menyampaikan bahwa CCTV itu sampai orang per orang dipasangin begini. Retina eye nanti ya. Iya. Tapi ini kan ya nggak apa-apa. Menurut saya ini bagian dari sebuah debat gagasan yang terbuka. Iya. Dipersilakan kepada para pemilih untuk menyampaikan. Saya termasuk tadi keliling di tingkat paling bawah di Tambora dan juga di Taman Sari. Saya kaget. Jadi apa yang saya pikirkan ternyata benar. Program-program yang real, simple di bawah itulah masalah sanitasi, masalah jamban, masalah air bersih, masalah kemacetan. Itulah yang menjadi hal yang harus dibangun, direspon oleh siapapun yang menjadi gubernur pada saat ini. Iya, iya. Tambora tuh konon kawasan terpadat di dunia. Terpadat di Tambora, dunia iya. dan juga kawasan paling sering terjadi kebakaran. Iya. Ini PD Perjuangan sendirian seperti PD Perjuangan versus Every Bohir ya, Mas. Ya, gini. Dengan jumlah partai banyak dalam pilkada itu sebenarnya menjadi beban. Karena dalam pilgub yang bertarung adalah figur. Pengalaman di 2012 ketika Pak Jokowi dengan Ahok, kita pada waktu itu 18%. Ini 15%. Nggak beda-beda jauh. Ya. Tetapi kami meyakini bahwa karena mudah-mudahan dengan figur saya dan Bang Dul, dan saya juga kaget penerimaan publiknya yang luar biasa, ini menjadi modal yang cukup bagi kami berdua untuk bertarung betul-betul untuk bisa bersosialisasi dan bertarung. Dan yang juga tidak kalah pentingnya yang saya juga kaget adalah inisiatif dari orang-orang dengan partai yang berbeda dengan saya. Bahkan secara terbuka beberapa orang sudah mulai ikut, tapi saya nggak mau nyebutkan namanya lagi. Ini menarik Mas Pram. Dari test case kemarin yang seharian berdua mengunjungi pernikahan ini kan kelihatan ya. Mas Pram yang udah 8 tahun menghindari follow spot gitu ya, spotlight gitu ya. Ternyata respons masyarakat masih ada. Nah ini ada hubungannya nggak dengan demografi Jakarta juga? Ini kalau dari sisi BPS kan, secara etnis di Jakarta tuh paling besar etnis Jawa. Jawa, iya. Sekitar 35%. Nomor 2 tuh 25-30% tuh Betawi. Iya. Etnis Sunda cuma ya 10-15 gitu. Jadi gini Mas Jo. Pertama, saya sendiri tidak mau merubah saya menjadi Bang Pram. Terasa aneh. Betul. Saya tetap pengen dipanggil Mas Pram. Pram. Bang Dul. Ya. Kebetulan yang menjadi cawagup saya adalah memang orang yang tahu dan paham dan lahir di Jakarta dan memang Betawi asli. Ya. Yang saya juga senang adalah ketika pertarungan Sarah sama Zainab yang menang adalah Pramono. Iya betul. Jadi itu yang membuat energi itu menjadi berlebih. Ya. Dan ketika saya sama-sama Bang Dul turun ke lapangan, memang di awal, jujur ya, pada saat saya mendaftar hari Rabu minggu yang lalu itu, mungkin dari 10 orang, beberapa orang yang kenal itu yang pakai baju merah. Orang PDI. Mereka masih ingat, oh ya itu dulu Pramono Anung sekjen saya. Tetapi yang lain nggak kenal. Tetapi saya kan orang yang belajar komunikasi. Maka hari berikutnya kita muncul di TV sehari 5 kali live. Hari Jumat hajar terus, pokoknya terus menerus dari udara. Kita siapa aja yang ngundang podcast mau apa aja, kami hadir. Apa yang saya rasakan? Ketika Car Free Day seminggu yang lalu, menurut feeling saya dari 10 orang, 5 orang mulai kenal, oh ini Pramono Anung. Tapi mereka masih malu-malu untuk menyapa dan sebagainya. Bener nggak ya? Apa jangan-jangan mirip gitu ya? Begitu
kita lebih gencar lagi hari ini. Menurut saya nih, mudah-mudahan saya nggak GR, dari 10 orang, 8 orang itu dengan gestur tahu Pramono Anung dan mau meminta foto. Bahkan beberapa ibu sudah nggak malu-malu, Mas lesung pipitnya menarik gitu. Sudah mulai dicoba lesung pipitnya. Jadi artinya, saya meyakini lebih cepat dari yang saya duga sendiri. Selama proses komunikasinya baik, kita generous, kita transparan, kita apa adanya, kita nggak usah terlalu dalam bahasa Jawanya daki-daki, menawarkan sesuatu yang tidak pernah bisa kita wujudkan, mau jadikan Jakarta seperti Dubai, enggak lah saya. Jakarta tetap aja seperti Jakarta yang kita harapkan, kita cita-citakan, kita inginkan. Karena warga Jakarta, orang Jakarta lebih tahu perasaannya tentang Jakarta. Seperti Dubai aja nggak mau ya Mas ya, apalagi seperti Bandung. Wah ya, saya walaupun lama, Mancing-mancing saya nih. ini sekolah S1 di Bandung. S3 di Bandung. Tapi jejak digital saya boleh dibuka 2011 maupun sebelumnya. Kalau ditanya, ya Persija yang menang. Oh iya. Termasuk El Clasico tahun 2011 ketika Persib final sama Jakarta, Persija. Saya milih Persija waktu Dari zaman Iswadi Idris dan kawan-kawan, Bro. itu. Kalau di Sumatera Utara dulu ada yang terkenal, zamannya Nobon. Nobon, Nah, iya. itu. Sunardi A, Sunardi B. Sunari B. Mas Pram, kita masuk ke tim ses nih, Mas Pram. Kan sudah dibentuk dan ketua tim sesnya adalah Cak Lontong. Ini kan satu gebrakan baru gitu ya. Nggak kelihatan unsur partainya gitu. Kalau dilihat secara detail nama-nama yang ada di tim ses saya dan Bang Dul. Pertama, saya ingin menjelaskan kenapa milih Cak Lontong. Karena di awal saya sudah mengatakan bahwa politik kita adalah politik cerah, riang gembira. Nggak mau ribet. Dan nggak mau membuat orang tensinya terlalu terlalu mengkerutkan kening. Saya milih Cak Lontong dengan penuh perhitungan dan kesadaran bahwa kita beradu gagasan, dan Cak Lontong itu orang yang paling cerdas untuk beradu gagasan dengan cara yang dibalik. Iya, benar. Dan itu nggak ada yang ngalahin. Jadi cara normalnya supaya saya sama Bang Dul aja, ya nggak normalnya biar Cak Lontong aja kan gitu. Pokoknya semuanya tetap gembira. Gembira, iya. Biar calon dong dengan caranya yang nggak normal. Tapi yakin saya udah memimpikan kalau saya jalan bertiga di Car Free Day dengan Cak Lontong. Waduh, pasti heboh banget. Itu kan kata Cak Lontong juga, Cak Lontong pasti bisa bilang gini kalau soal sepak bola. Ini Madrid, Barcelona, Liverpool nggak ada yang pernah ngalahin Persija. Gitu. Karena nggak pernah main. Iya benar. Itu tadi, pokoknya ginilah kita kagak mau ribet deh gitu. Jakarta menyala pun ketika memilih tagline ini, saya sama Bang Dul sederhana aja. Bang Dul nyanyi. Dulu kan dia punya lagu Jakarta lampu warna-warni. Oh, oke. Kelap-kelip kan gitu. Itu kan lagunya Bang Dul kan. Udah Bang, Jakarta menyala aja. Kok Mas Anu? Ya udah gitu aja gimana? Oh, itu ide dari Mas Pram ya? Gitu. Spontan ya. Spontan aja. Oh, iya, Jadi bagus itu. di kita itu spontanitas menjadi kelebihan. Iya. Bahkan saya sekarang aja untuk kartu nama udah sepakat sama Bang Dul. Saya tanya dulu, Bang Dul mau yang mana? Saya mau ini Mas. Ya udah, karena Abang Betawi, Abang orang Jakarta, pilihan Abang saya ikut. Jadi so simple, bukan yang terlalu rumit harus begini enggak lah. Komeng harus merasa terancam nih, karena spontanitasnya udah direbut berdua. Termasuk ketika berdua saya bilang, Bang, mau nggak kita fotonya kayak Komeng yang agak berbeda gitu. Agak nyeleneh. Bang Dul sih, oke aja Mas. Jadi itulah yang menunjukkan bahwa yang membedakan sekali lagi bahwa politik Pilgub ini kami nggak akan membawa politik identitas, politik agama. Walaupun sekarang ini sudah ada yang mulai nyerang-nyerang, tapi serangannya bagi saya nggak berarti apa-apa, karena saya nggak mau ngelihat itu. Gitu. Serangannya itu yang receh banget itu loh, Twitter. Ya Twitter saya Twitter zaman dulu kan, ya. Twitter kan gini, yang membedakan, tapi saya nggak nyebut nama ya. Iya. Zaman dulu 2010 itu orang bertwiter, Euforia, itu ya. kegembiraan. Ya. Dan saya selalu pakai hashtag nyantai. Contoh lah. Seseorang ketika orang Indonesia masuk ke Amerika ditanya pendidikan, education kamu apa, seksnya apa? Karena dia nggak bisa bahasa Inggris, seksnya 2 times. Gitu. 2 kali kan gitu. Nah ini kan joke yang orang dengan gampang menangkap bahwa ini joke. Tapi yang lain kan memang ditujukan kepada warga Jakarta Selatan, kepada beberapa nama sebagai presiden menurut saya kalau saya nggak akan melakukan itu. Kalau saya pernah ditanya juga tuh Mas,
ini nama DC, ya tanggal lahir DC, seks DC, digambar saya bilang. Kesel. Naik form semua harus diisi. Ya, terus Mas Pram, kan jangka waktu kampanyenya sangat singkat ya Mas. Kira-kira Iya, program 23 udah ya? mulai Iya. sampai tanggal 23 juga kalau nggak salah, 23 November ya. Dan menurut saya cukup ya. Cukup ya, 2 Cukup. bulan ya. Cukup, karena saya kan terbiasa, ya saya bersyukur setelah era reformasi saya ini setiap pilpres menjadi pendamping utama siapapun yang maju. Iya, benar. Udah menang 3 kali, kalah 2 kali. Ya. Iya. Menang ketika Bu Mega maju, walaupun pemilihannya masih di MPR pada waktu itu, menang 2 kali pada Pak Jokowi 2014-2019. Saya adalah orang yang attach langsung, yang menyiapkan program smart card, apa yang mau disampaikan kepada beliau-beliau ini. Kalah ketika Bu Mega maju 2 kali. Pertama kalah sama Gus Dur, yang kedua ketika 2009 kalah dengan 2009. Pak SBY waktu itu. Tetapi ini kan menjadi pengalaman yang berharga bagi saya. Sehingga kami tahu apa yang harus dipersiapkan. Maka begitu saya dicalonkan diri sendiri, saya nggak mau juga timnya yang terlalu ribet. Iya. Saya bilang udah kita materinya begini. Kita ada 4 visi misi, ada 43 program. Maunya begini. Ya kalau dulu saya termasuk yang menyiapkan. Kalau sekarang kan nggak bisa lagi punya waktu untuk itu. Tapi saya bersyukur bahwa supporting teman-teman yang membantu saya ini luar biasa. Iya. Bahkan untuk program visi misi udah selesai, hari ini batas waktunya. Seperti yang sekarang ini ada, saya udah bisa langsung kirim pada hari ini. Itulah yang kami lakukan, kami bekerja dengan silent. Yang penting adalah kami udah siap. Siap. Oke. Nah, Mas Pram, ini Bu Mega kan kalau memilih orang menjadi gubernur terutama Jakarta ya. Itu kan gak main-main nih. Saya ingat 2000 Pak Sutioso tuh tahun berapa tuh? 2003 ya? 97, 2002. 2002 kan Pak Sutioso. Sampai 2007. Padahal kan sebetulnya beliau kan punya, tanda kutip nih, punya dosa masa lalu sama PDIP. Tapi Bu Mega mendukung Pak Sutioso karena punya misi tertentu. Jadi pada waktu Pak Sutioso saya sudah menjadi wakil sekjen. Tapi saya koordinator Jawa Bali. DPP PDI Perjuangan pada waktu itu hanya 9 orang. PDI memang dari dulu DPP-nya tidak pernah banyak seperti Iya. partai-partai lain. Ramping ya strukturnya. Jadi waktu Pak Sutioso, saya lah yang kemudian ditugaskan Ibu untuk komunikasi dengan Pak Sutioso. Waktu itu pemilihannya masih DPRD. Ya. Dan kalau pemilihan DPRD pasti kita menang. Ada calon yang didorong dari dalam namanya almarhum Pak Roy Bebe Janis. Oh iya Pak Roy Janis. Waktu itu bayangannya Pak Roy lah yang akan dicalonkan untuk gubernur dan kami yakin pasti menang. Ya. Tetapi ibu ini kan juga kadang-kadang cara berpikirnya out of the box. Beliau berkeyakinan bahwa Pak Sutioso harus melanjutkan apa yang sudah dikerjakan. Memang kalau kita melihat sejarah, sebenarnya Pak Sutioso ini termasuk gubernur yang visioner, termasuk Transjakarta dia, busway itu juga dia, Ya. waterway juga dia. Orang yang pertama kali berani melakukan penghijauan, penggusuran, walaupun Bang Ali juga udah pernah melakukan, tetapi yang secara masif rumah susun itu di zaman dia, di Angke. Jadi saya lihat mungkin ya, Ibu melihat itu sebagai hal yang Sama satu lagi Mas, 2004 ini kan pertama kali pilpres langsung. Dan Pak Sutioso ini kan mantan Pangdam. Iya. Jadi kayaknya mungkin ada kepentingan itu juga ya, menjaga Jakarta jangan sampai Ya, itu penting ya. Ricu. Memang kadangkala cara melihat Ibu atau Bu Mega dalam berbagai persoalan itu mungkin dalam kacamata yang lebih luas. Termasuk ketika menyusun kabinet, di dalam kabinet beliau, saya ini tukang ketiknya sebenarnya. Saya yang mengetik sehingga saya tahu nama-nama yang akan menjadi menteri pada waktu itu. Ibu lebih mengutamakan zakon kabinet, orang-orang yang profesional. Bahkan ada satu nama, kalau ini saya boleh sebut, karena saya secara bercanda, saya bilang sama dia, kamu mau jadi menteri? Enggak mungkin, gua berbeda sama ibu, masa bisa? Enggak, kamu jadi menteri. Saya ngetik kan, pasti saya tahu. Iya. Dia bilang begini, udah taruhan aja, lu sama gue ya, kan saya semua orang deket. Iya. Bener lu taruhan sama gue, jam yang lu pakai sama jam yang gua pakai tukeran ya. Yang punya lu kalau gua menang gua ambil, karena ya kita biasa.
Dan itu kebetulan kakak kelas saya, beda 9 tahun, namanya Hatta Rajasa. Jadi saya menang jam tangan Rolex dari Hatta Rajasa. Kalau dia lihat ini, gua menang loh sama lu ya. Dan ini saksinya baru pertama kali ini gua ungkapkan ke publik. Dijen pajak, Pak Hatta Rajasa punya jam Rolex. Itu tahun berapa? Itu tahun 2000 tuh, 2001. Jadi memang nggak ada apa ya dendam personal ya. Pak Enggak. Sutioso kan orang semua tahu nih di belakang katanya terlibat kuda tuli dan segala macam. Jadi dalam hal itu saya juga belajar banyak dari ibu. Cuma kan ibu perempuan biasanya kalau ada sesuatu yang nggak sesuai, nggak cocok, beliau ini kan nggak gampang untuk melepaskan. Kalau saya, termasuk pada zaman Pak SBY, sebenarnya yang diminta untuk berkomunikasi, dan kalau Pak SBY nonton pasti Pak SBY juga setuju. Saya selalu diutus ibu, apa aja untuk berkomunikasi. Dan memang baru setelah saya jadi cagup inilah kemudian saya buka ke publik. Dulu sama sekali saya nggak pernah mau ngomong. Sehingga orang nggak tahu bahwa saya yang ditugaskan. Ya. Wah menarik. Kita sambil minum dulu Mas. Matur nuwun. Jadi memang Mas Pram ini kan dikenal pemirsa ya. Jangan lupa tapi di like juga ya, di like dan subscribe. Mas Pram ini kan dikenal sebagai punya kerongkongan emas gitu ya. Karena bisa masuk, bicara ke semua pihak. Nah ini termasuk juga kalau nggak salah nih Mas Pram, saya mau tanya ini, karena ini penting dengan konstelasi hari ini. Di 2009 ini Mas Pram termasuk yang bisa menjembatani terjadinya Mega Pro, Bu Mega dengan Pak Prabowo. Padahal saat itu kan sebetulnya Bu Mega sebagai lokomotif reformasi, ada isu-isu HAM dan segala macam yang masih sangat dekat dengan Pak Prabowo. Itu gimana ceritanya? Ya memang bukan sesuatu yang gampang dan mudah. Tetapi saya bersyukur bahwa saya dipercaya karena waktu itu saya menjadi sekjen partai. Ya. Dipercaya menjadi komunikator, termasuk yang heboh itu kan tentang kesepakatan batu tulis tahun 2009. Ya. Wah, 1000%. salah satu saksi Saya batu ngedraft. tulis. Jadi saya lah yang ngedraft dan fotonya saya juga masih punya. Dokumennya saya juga masih punya untuk draft batu tulis pada waktu itu. Ketika udah draft final saya serahkan ke ibu, saya serahkan ke Pak Prabowo. Jadi sebelum ditandatangani beliau berdua, saya yang menyiapkan itu. Kenapa itu bisa terjadi? Memang ya menurut saya bagian dari sejarah. Dan termasuk ketika Pak Prabowo di tahun 2019 setelah dikalahkan oleh Pak Jokowi, pada waktu itu pertemuan di MRT, kan yang menjembatani saya salah satunya, ada juga Pak BG pada waktu itu. Sebelum nasi goreng nih ya. Sebelum nasi goreng di FX, sebelum Pertemuan sate MRT, dan sebagainya. Pertemuan di Fatmawati yang jemput awalnya adalah saya. Dan karena ya posisinya kan presiden sebagai presiden. Pak Prabowo datang duluan, presiden kemudian jamnya diatur. Ya saya tukang ngatur yang gitu-gitulah. Dan selama ini saya juga nggak mau bicara kepada siapapun. Tapi ini kenapa saya sampaikan dalam waktu-waktu ini adalah bagian dari pendidikan politik kepada siapapun. Termasuk ketika DPR terjadi pembelahan. KIH KMP 2014 tuh ya. 2014 Ya. yang ditugaskan di KIH adalah saya, di KMP-nya Hatta yang notabene juga sahabat gitu ya, sehingga ini bisa terselesaikan. Jadi memang tugasnya nggak tahu ya kenapa dari dulu selalu mendapatkan yang begitu-begitu. Selalu jadi jembatan ya. Makanya saya ketika udah ditetapkan ini saya kok merasa kenapa banyak orang yang saya pikir secara politik itu berbeda tapi memberikan dukungan. Jadi memang kemampuan politik Mas Pram itu sebagai negotiator, sebagai lobbyist itu kan sudah tidak diragukan lagi. Tapi ini jabatan eksekutif yang teknis gitu Mas. Seorang gubernur kan dia memikirkan bagaimana sih kalau banjir itu cara mengatasinya, kemudian. Karena saya tidak bercita-cita menjadi gubernur yang terlalu lama. Sehingga saya yang sekarang saya janjikan adalah saya berani memutuskan yang tidak populer. Karena untuk menjadi gubernur Jakarta, kalau Jakarta mau baik, sebenarnya apapun yang dilakukan Pak Ahok itu sebenarnya bagus. Hanya sayang
mulut saya pasti tidak seperti Pak Ahok. Mulut saya lebih sopan lah begitu. Sehingga Rongkongan emas ini namanya. lebih terjaga. Tapi dalam hal kerja harus diakui Pak Ahok itu luar biasa. Maka dengan demikian satu aja contoh. Pak Anies kurang. Enggak, Pak Anies juga. Saya nggak pernah bilang orang kurang. Oh iya. Tapi beda-beda cara. Beda-beda. cara. Oke, beda Jadi gaya ya. Pak Ahok misalnya ya, Pak, nanti saya juga kasih contoh Pak Anies. Pak Ahok misalnya, apa yang dilakukan Pak Ahok dengan laporan ke Balai Kota, saya pasti akan teruskan. Itu Oh, bagus, yang Mas. menerima Karena itu masyarakat menerima itu ya? masyarakat Iya. itu memang diperlukan. Menyerap aspirasi. Tetapi juga ada ruang Iya. kalau orang harus datang ke Balai Kota semua kan juga nggak mungkin. Nggak mungkin terlayani Yang semua. ada di Jakarta Utara, di Pulau Seribu, nggak semuanya harus datang ke Balai Kota. Mereka mempunyai kesempatan untuk melapor secara digital. Dan orang yang kita tugaskan di tempat itu bukan orang kedua atau ketiga. Ada orang yang paling dipercaya oleh gubernur dan wakil gubernur. Ya. Jabatannya juga harus tinggi supaya dia bisa melaporkan kepada kami secara langsung. Ya. Kan nggak ada Karena itu lost in dibutuhkan. translation ya. Nggak ada. Kepada Pak Anies, saya juga katakan, karena kebetulan saya udah ketemu teman-teman Jackmania, teman-teman Persija. Mereka kan mengharapkan bahwa JIS itu sebagai home base-nya Persija. Ya. Menurut saya nggak apa-apa, dan bagus banget. Ya. Hanya apa yang perlu diperbaiki. Ya. JIS ini kekurangannya infrastrukturnya. Hmm. Infrastruktur sangat kurang. Ketika Dewa main pada waktu itu, saya termasuk yang nonton. Nonton, ya. Ibu Iriana juga nonton. Presiden juga nganter nonton. Aksesnya, Mas ya. Akses keluar Sulit. ketika habis Betul. Dewa. 2,5 jam lebih. Iya. Ketika ada pertandingan bola di JIS, begitu penontonnya lebih dari 40.000, itu jadi persoalan tersendiri. Maka yang saya pikirkan, kalau MRT ini nanti sampai Ancol, kemudian dari Ancol kita tarik ke JIS, Iya. karena dimanapun stadion besar, itu kan selalu ada underground transportasi. Iya. Kita buatkan. Wah, keren. Dan di JIS sendiri, Persija, Jackmania menjadi tuan rumah di tempatnya sendiri. Kita Iya. buatkan Jackmania Center yang jual merchandise. Iya. Di sana ada tenan-tenan yang katakanlah tempat untuk hangout, minum, dan sebagainya. Sekarang kan nggak ada sama sekali. Iya. Kalau itu dilakukan, pelan-pelan aja, pasti hidup. Ya. Kayak di Old Trafford ya, Mas. Iya. Jadi Old kalau Trafford orang kayak di Chelsea, wisata kan. ke Jakarta, datang ke JIS, Datangnya ke foto-foto situ. di Persija situ ya. Dan kalau perlu, kita buatkan tempat orang untuk berekspresi, misalnya musik, Iya. puisi, macam-macam di tempat itu, dan juga kesenian daerah. Pasti orang kemanapun di luar Jakarta ke Jakarta akan datang ke situ. Datang ke situ. Tapi nanti gimana Mas? Persija ini kan punya swasta nih. Ini kan JIS kan punya Pemda, punya publik Jakarta. Nanti gimana? Bayar atau gimana? Atau Jadi kan gini, Pemprov jadi pemegang saham? hubungan yang harus terjadi dan harmonis adalah 1, pemerintah daerah, 2, Persija, dan pemiliknya, 3, Jackmania. Antara pemerintah daerah dan Persija itu harus simbiosis mutualisme. Nggak bisa pendekatannya pokok, nggak bisa. Iya. Karena bagaimanapun yang namanya Persija akan menjadi hidup kalau restribusinya tidak berlebihan, pajaknya juga wajar, Oke. pemerintah daerah bisa memberikan subsidi untuk perbaikan itu, tapi tidak langsung kepada Persijanya, tetapi untuk kepentingan publiknya. Ya. Dan itu kalau bisa dilakukan dan Persija menang terus, maka Jackmania kan happy terus, Ya. makin bergairah. Yang penting Pendapatan stadion juga ada, nambah. walaupun Maintenance. bergairah jangan nolak-nolak lah gitu. Iya. Iya, iya, iya. Ini kayaknya kawasan sekitarnya juga perlu dikelola ulang tuh Mas. Kan di belakang JIS itu kan terkenal sebagai 21 Jump Street-nya Jakarta. Oh iya, dan itu harus dilakukan. Ya. Kalau saya memikirkan sederhananya gini, kalau kita berani untuk menggusur satu kelompok masyarakat, sudah menjadi kewajiban pemerintah itu untuk membangunkan, membangun. Yang paling sederhana adalah rumah susun. Ya. Dan rumah susun itulah yang kemudian menjadi tanggung jawab pemerintah. Ya. Kalau toh di luar orang yang terkena gusur tadi diberikan bunga yang murah, yang wajar, yang mampu untuk mereka lakukan. Dan kalau itu bisa dilakukan, konsepnya Pak Ahok pasti jalan. Iya. Dan sebenarnya Mas Anies juga menginginkan yang sama. Ya. Hanya pendekatannya dengan DP 0 tadi. Hmm. Menurut saya kalau DP 0 dalam kondisi sekarang agak berat bagi pemerintah lah. Tapi DP yang serendah-rendahnya pasti bisa. Ya. Dan konsep rumah tapak itu kayaknya kalau Jakarta udah nggak mungkin ya, Mas? Nggak mungkin. Kalau rumah yang yang mendasar, yang flat penyebaran, nggak harus naik ke atas. Harus naik. Harus Supaya naik. merata semua kebagian. Harus naik.
Dan Jakarta dengan undang-undang yang baru, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, kan menjadi kota global, kota pusat perekonomian nasional. Dan untuk itu harus ada perubahan yang mendasar, karakternya harus berubah, cara pelayanannya juga harus berubah, nggak boleh lagi berbelit-belit. Semua kalau bisa digitalisasi ya digitalisasi. Bahkan saya berani, nggak semua orang harus datang ke kantor. Work from home kita lakukan. Karena kemarin sebagai bukti bahwa work from home itu efisien untuk Jakarta. Iya, benar, Mas. Dan kayaknya juga ke depan sebenarnya Jakarta dengan anggaran yang begitu besar, banyak hal bisa dilakukan, Mas ya. Salah satu misalnya transportasi gratis. Karena kalau saya hitung-hitung APBD 90 triliun. Setahu saya Pemda DKI masih punya piutang sekitar 125 triliun kepada pengembang-pengembang yang melanggar KLB, KDB. Terus selalu ada tabungan kontribusi tambahan dari reklamasi mungkin sekitar 150 triliun juga. Sederhananya gini Mas Yo. Jakarta itu silvanya rata-rata 5-6 triliun. Jadi sisa anggaran di APBD setiap tahun itu 5-6 triliun. Ini kan cukup besar. Kalau mau efisien, ini bisa digunakan untuk program-program yang tadi. Untuk melakukan perbaikan masyarakat, tetapi masyarakat miskin kota, masyarakat yang terpinggirkan, masyarakat yang dengan sistem biasanya kalah bertarung. Dan untuk itu harus ada empowerment, harus ada dorongan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada mereka. Kalau kemudian ingin mereka bisa naik kelas. Nah itulah yang dilakukan. Saya terus terang juga sedih ketika keliling ini yang dimasalahkan paling utama misalnya tentang pendidikan. Kartu Indonesia Pintar, kartu Indonesia Sehat jadi problem lagi. Karena tidak semuanya merata diberikan. Data ini masalah data. Ini masalah data. Kemudian juga swastanisasi atau sekolah swasta yang tidak diberikan pendidikan gratis. Saya sangat setuju. Akhirnya kan pemerintah sekarang melakukan itu. Tapi jangan diberikan kemudian pada swasta-swasta seperti BIS, BINUS, JIS, dan sebagainya. Memang swasta yang membutuhkan itu. Dan jangan sampai kemudian kalau swasta digratiskan semuanya, orang berlomba-lomba untuk membuat sekolah swasta hanya karena mau menerima itu. Nah, itu yang harus aturannya harus jelas, aturannya harus transparan. Strada gitu ya kelasnya ya. Iyalah. Kalau Kanisius nggak usah ya. Itu sistem zonasi juga sekarang ini agak menyulitkan. Iya, kalau menurut saya sistem zonasi menyulitkan. Saya termasuk yang berpandangan begini. Orang bekerja, orang bersekolah, harusnya boleh kemana aja. Ide kan ada yang punya ide bahwa orang bekerja bersekolah hanya pada satu daerah aja. Itu bisa dilakukan kalau daerahnya nggak seperti Jakarta. Kalau Jakarta harus diberikan siapa saja boleh. Tinggal di Priok, kerjanya di Jakarta Barat. Nggak apa-apa. Yang paling penting transportasinya kita perbaiki. Maka tugas pemerintah daerah adalah memperbaiki transportasi umum, transportasi publik. Supaya orang kerja di Kelapa Gading tinggal Jakarta Barat juga oke. Boleh-boleh aja. Orang dari Bandung aja nyari kerja di Jakarta banyak. Mas yang ngomong bukan aku loh ya. Enggak, temen saya. Balik lagi. Anak ITB. Oke Mas, kalau saya nangkep nih, jadi kalau dilihat dari ini ya, mungkin misinya Bu Mega kenapa menunjuk Mas Pram nih ada misi untuk mempersatukan kembali Jakarta nih. Karena kan kita punya residu yang cukup keras Pilkada 2017. Padahal Jakarta kan sejatinya ini kan melting pot. Berbagai suku, berbagai agama, berbagai strata sosial, semuanya ada di Jakarta. Kira-kira benar nggak begitu? Ya mungkin ada benarnya. Dan saya merasakan juga ketika saya keliling, karena saya tidak mau merubah status saya karena saya orang Jawa. Karena bagaimanapun Jakarta sebagai multikultur, harusnya tidak membedakan dia suku apa, agama apa. Dan perbedaan itu kan harus dirayakan ya. Dan kalau di bawah, di rakyat itu nggak pernah jadi isu. Seringkali menjadi isu di elit, apalagi kalau mau pilgub. Saya yakinnya kalau saya dan Bang Dul nggak akan pernah mempermasalahkan urusan ini. Tetapi memang ya realita yang ada sekarang ini di Jakarta ya mayoritas memang penduduk-penduduk itu. Tapi saya sekali lagi
saya tetap pengen dipanggil Mas aja, nggak mau Iya. Bang lah. Jadi tetap Mas ya. Iya, Mas. Mas Pram, Mas Iyo. Iya. Yang Kang ya udah Kang aja gitu lah. Iya. Jadi Mas Yo ngapain pakai gini-gini juga? Ini Mas, tetap kan aja Mas Yo. Cuman ini aja. Makanya saya cuman mau bilang sebenarnya nggak Mas pantas. udah kayak politisi banget. Nggak pantas juga kan jadinya. Ya, ini contoh aja gitu loh. Mas udah kayak politisi banget, udah pakai kopiah gini supaya kayak pilkada lah. Iya. Ini jadi contoh soal. Sebenarnya nggak perlu begini nih. Nggak cocok juga. Kalau udah Mas aja, Kang aja gitu loh. Oke, pemirsa, sepertinya udah 1 jam kita ngobrol dengan Mas Pram. Nggak terasa. Nggak terasa ya. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen. Karena teman-teman semua perhatiannya akan sangat berarti buat channel kami. Terima kasih atas perhatiannya. Salam. Sampai jumpa lagi. Makasih.